Baik, kita mulai dengan eh, pembahasan tentang pembagian bilangan kompleks. Kemarin kita sudah bahas penjumlahan, pengurangan, perkalian. Sekarang gilirannya pembagian bilangan kompleks. Nah, ada dua metode dalam pembagian bilangan kompleks. Kita anggap misalnya di sini Z1 dan ini Z2. Ketika Z1 dibagi dengan Z2, ada dua metode pembagian yang biasa digunakan. Pertama dengan menggunakan inverse dari penyebutnya, atau juga bisa dengan menggunakan konjugat, ya. Kita hari ini membahas tentang penggunaan konjugat. Sebagai pengantar, kalau sebuah pecahan 1/6, kita anggap 1/6 misalnya. Nah, untuk memudahkan operasi, kita bisa saja mengalihkan ini dengan 1. Ya. Nah, 1 ini bisa kita ubah menjadi pecahan, menjadi misalnya 2/2. Atau misalnya kita kalikan 9/9. Kan 9/9 sama dengan 1. Kalau ini sama berarti kan sama dengan 1. Kalikan misalnya atau sama dengan 100/100. Maka hasilnya akan tetap 1/6. Kenapa? Karena ini adalah 1, 1, 1 dikali 1, tetap hasilnya 1. Tetapi ini kita gunakan, dijabarkan dia 1/6 ini untuk memudahkan operasi. Terutama kalau dalam bilangan kompleks, kita menggunakannya untuk mengeliminasi sifat imajiner dari bilangan penyebutnya atau sifat bilangan kompleks dari penyebutnya. Supaya apa? Supaya penyebutnya menjadi bilangan real. Maka langsung kita coba. Ingat ya, konjugat itu kemarin apa? Konjugat itu adalah lawan dari penyebutnya. Jadi kalau misalnya ada 3, misalnya Z sama dengan A ditambah Y, maka konjugat Z itu sama dengan A dikurang Y. Jadi kebalikannya. Kalau A tambah Y jadi A kurang Y. Kalau di sini A dikurang Y, maka konjugat Z-nya sama dengan A ditambah Y. Gitu ya. Jadi kita akan gunakan ini untuk metodenya. Jadi kita akan kalikan dari penyebutnya, konjugat dari penyebut di bawah kita kalikan, di atas kita kalikan juga yang sama dengan konjugatnya. Supaya apa? Supaya ini menjadi bilangan real. Oke, kita masuk contoh ya. Contoh soal nomor 1. Di sini kita diberi soal 4 ditambah 2i dibagi 1 dikurang i. Kita langsung saja. 4 ditambah 2i per 1 dikurang i. Kita kalikan konjugatnya. Konjugatnya adalah 1 ditambah i. Di sini pun kita kalikan 1 ditambah i. Ya. Maka langsung kita bisa kalikan dengan metode aljabar. Ingat, ada sifat distributif, di mana masing-masing anggota ini didistribusikan ke masing-masing anggota himpunan yang lainnya. Maka di sini kita langsung 4 dikali 1 sama dengan 4. Baru 4 dikali I. Jadi 4 ini didistribusikan ke 1, ke I dikalikannya secara bergantian. 4 kali I sama dengan tambah 4I. Baru di sini positif kali positif, positif. 2I kali 1 tambah 2I. Positif kali positif, positif. 2I kali I sama dengan 2I kuadrat. Per, ini juga 1 dikali 1, positif sama-sama positif. 1 kali 1 dapat 1. 1 dikali I sama-sama positif ditambah I. Baru kemudian yang kedua, negatif I didistribusikan lagi. Negatif I dikali 1 dapatnya negatif I. Negatif I dikali I sama dengan negatif I kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita ingat sistem aljabar, di sini ada berapa suku yang sejenis. Ya, kita bisa identifikasi ini adalah sejenis, yaitu I kuadrat. Kemudian ini sejenis, yaitu I. Dan ini adalah sejenis, yaitu konstanta. Maka ini bisa dioperasikan. Kita lihat pembilangnya dulu ya. Tapi yang konstanta nggak bisa dioperasikan dengan 4I. I juga nggak bisa dioperasikan dengan I kuadrat. Kalau dia penjumlahan atau pengurangan. Maka kita hanya bisa operasikan I kuadrat dengan I kuadrat juga. Karena dia hanya sendiri, nggak ada lagi I kuadratnya. Maka dia sendiri di sini nggak dioperasikan. Dia begitu aja. Yang bisa dioperasikan adalah 4I tambah 2I. Maka di sini menjadi 4I tambah 2I menjadi 6I. Kita coret, langsung aja kita ganti menjadi 6I. Ya. Baru di penyebutnya juga begitu. Ini sama. Baru di sini kan berarti I positif I dikurang I berarti menjadi 0 habis. Ya. Nah, I kuadratnya biarin. Baru kemudian I kuadratnya kita rubah juga ini.
Gimana caranya? Ingat, I itu sama dengan akar dari negatif 1. Ingat ya, waktu kita belajar teorinya kemarin, I itu nilainya selalu akar dari negatif 1. Maka I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Kenapa? Akar negatif 1 dikali akar negatif 1, maka akarnya hilang. Jadi I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Maka 2 I kuadrat itu sama dengan 2 dikali negatif 1, dapatnya negatif 2. Maka langsung aja kita ubah di sini menjadi negatif 2. Di sini juga kita ubah menjadi negatif 1. Maka kita lihat persamaannya, yang sisa berapa? 4 ditambah 6I dikurang 2, ya, negatif 2, per 1 dikurang negatif 1. Sama dengan 4 dikurang 2, dapatnya 2 ditambah 6I. Kenapa 4 kurang 2? Ini yang sejenis ya. 4 dengan 2 sejenis, bisa dioperasikan. 4-nya positif, 2-nya negatif, jadi 4 dikurang 2, dapatnya 2. 6I sendiri, 2 tambah 6I per 1 dikurang negatif 1, berarti sama dengan kurang kali kurang, ketemunya tambah, 1 tambah 1, dapatnya 2. Maka di sini, dapatnya sama dengan 2 per 2 ditambah 6I per 2. Kita sederhanakan, 2 per 2 itu sama dengan 1, 6I per 2 sama dengan 3I. Ini hasilnya. Ini jadi mahalus. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 6 dikurang 3I, kita langsung aja, 6 dikurang 3I per 2 ditambah I. Maka konjugatnya adalah 2 dikurang I. Kita kalikan. 2 dikurang I, di bawah juga 2 dikurang I. Ini kali, ini kali. Oke, langsung kita dikalikan 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 2, 12. 6 kali negatif I kurang 6I. Baru negatif 3I kali 2, negatif kali positif, negatif 3I kali 2, 6I. Baru negatif kali negatif, positif 3I kali I, 3I kuadrat per 2 kali 2, 4. 2 kali negatif I kurang 2I. Positif I dikali 2 tambah 2I. I kali negatif I dikurang I kuadrat. Nah, ini sama seperti tadi. Kita lihat ada berapa yang sejenis. Ada ini satu, ini ada satu jenis, ini sesuku ya. Maka langsung kita operasikan aja. Negatif 6I kurang 6I. Utang 6, utang lagi 6. Berarti dapatnya 12. Negatif 12I. Nah, di sini negatif 2 tambah 2 habis. Nah, kemudian I-nya, karena I kuadrat sama dengan akar negatif 1, karena I sama dengan akar negatif 1, maka I kuadrat sama dengan negatif 1. Maka 3I kuadrat itu sama dengan 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Kita langsung aja ubah menjadi negatif 3. Di sini langsung ubah menjadi negatif 1. Oke, kita ambil yang tersisa. Sama dengan 12 dikurang 12I dikurang 3 per 4 dikurang negatif 1. Langsung kita operasikan 12 dengan 3 sejenis. 12 kurang 3 sama dengan 9 dikurang 12I per 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 9 per 5 dikurang 12 per 5I. Ya, demikian ya. Udah kan?